Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Zaki Muharram, NIM 196500079 dari kelas praktikum basis data F. Pada kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai hasil tugas akhir saya, yakni aplikasi database rumah sakit umum pada masa pandemi COVID-19. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakangnya. Nah, dewasa ini perkembangan teknologi informasi begitu pesat. Dengan adanya informasi mengenai perkembangan teknologi di dunia, membuat banyak pelaku di berbagai bidang berlomba-lomba untuk dapat mengembangkan dan menerapkan teknologi di berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yakni pemanfaatan teknologi berupa sistem informasi database yang telah digunakan di berbagai bidang dan aspek kehidupan sehari-hari. Tidak terkecuali pada sarana kesehatan seperti rumah sakit. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, kebijakan-kebijakan di dunia mulai diubah sesuai dengan ketetapan protokol COVID-19. Prosedur untuk pasien pun turut diperketat, terutama ketika pasien memiliki keluhan atau gejala yang menandai bahwa pasien memiliki atau terkena virus COVID-19, maka pasien yang memiliki gejala virus COVID-19 tersebut akan diminta untuk melakukan serangkaian tes, diantaranya rapid test, antibody, dan PCR swab test. Nah, untuk itu diajukannya proyek tugas akhir yang berjudul pengaplikasian sistem informasi database pasien rumah sakit pada masa pandemi ini ditujukan untuk mempermudah pihak rumah sakit dalam mengelola data-data pasien dengan menggunakan sistem informasi database yang telah mengikuti protokol atau prosedur COVID-19. Lalu, ERD dan perancangan database. Nah, pertama-tama ada entitas pasien. Entitas pasien memiliki primary key berupa ID pasien dan beberapa atribut lainnya. Lalu ada entitas pembayaran dengan primary key, ID pembayaran, dan beberapa atribut lainnya. Lalu ada resep dokter, yakni entitas yang merupakan alias dari konsultasi ke dokter, yang primary key-nya adalah ID resep dan beberapa atribut lainnya. Lalu ada dokter, entitas dokter yang memiliki primary key, ID dokter, dan beberapa atribut lainnya. Lalu ada status COVID, entitas status COVID dengan primary key, ID status, dan beberapa atribut lainnya. Lalu ada rapid test, entitas rapid test, dan entitas PCR swab test, di mana rapid test memiliki primary key, ID RP test, dan beberapa atribut lainnya, dan PCR swab test memiliki primary key, ID SW test, dan beberapa atribut lainnya. Lalu ada juga ruang rawat inap COVID-19 dan ruang rawat inap. Pada entitas ruang rawat inap COVID-19 ada primary key, ID ruang COVID-19, dan beberapa atribut lainnya. Pada ruang rawat inap ada ID ruang sebagai primary key dan beberapa atribut lainnya. Nah, adapun relasinya antara pasien dengan pembayaran yakni maksudnya adalah pasien melakukan pembayaran, lalu pada relasi antara pasien dengan resep dokter juga melakukan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa resep dokter merupakan alias tabel atau entitas alias dari konsultasi ke dokter. Jadi pasien melakukan konsultasi ke dokter, lalu antara resep dokter dan dokter memberikan resep dokter atau melakukan atau memberikan konsultasi. Lalu pasien juga
melakukan pengecekan status COVID. Lalu pada status COVID dilakukan juga melakukan rapid test dan PCR swab test. Lalu pada ruang rawat inap COVID-19 dan ruang rawat inap pasien dirawat. Nah, pada perancangan database-nya, seperti yang kita ketahui, pada tabel pasien, ID pasien menjadi primary key, lalu ada nama pasien, gender pasien, usia pasien, alamat pasien, nomor telepon pasien, dan keluhan. Lalu ada tabel pembayaran dengan primary key ID pembayaran, lalu ada foreign key ID pasien, lalu ada tanggal bayar, ada total biaya, lalu di sini ada resep dokter, di mana primary key-nya ID resep, lalu ada foreign key-nya ID pasien, nama obat, biaya obat, foreign key selanjutnya adalah ID dokter, lalu pada tabel dokter, primary key-nya ada ID dokter, lalu ada nama dokter, alamat dokter, nomor telepon dokter, spesialisasi dokter. Lalu pada status COVID-19, primary key-nya ada ID status, lalu memiliki foreign key ID pasien, lalu ada ID RP test, ID SW test. Di sini seharusnya foreign key juga. Lalu ada status COVID-19. Nah, lalu di sini ada rapid test, yakni primary key-nya ID RP test, lalu ada hasil RP test, biaya RP test, lalu pada tabel PCR swab test, primary key-nya ID SW test, lalu ada hasil SW test dan biaya SW test. Lalu pada tabel ruang rawat inap COVID-19, primary key-nya ada ID ruang COVID-19 dan menggunakan foreign key ID pasien. Lalu ada nama ruang, nama gedung, tanggal masuk, tanggal keluar, biaya rawat inap. Lalu ada tabel ruang rawat inap dengan primary key, yakni ID ruang dan foreign key ID pasien. Lalu ada nama ruang, nama gedung, tanggal masuk, dan tanggal keluar, biaya rawat inap. Nah, lalu kita lanjut saja ke demo program. Nah, karena di sini kita berlakunya sebagai pihak rumah sakit atau admin, bagian administrasi, maka kita bisa melihat semua data-data. Nah, kita bisa mengecek, pertama-tama kita bisa mengecek dokter dulu untuk memastikan bahwa telah ada dokter-dokter yang bisa dilakukan konsultasi. Di sini terdapat 5 dokter ya. Nah, semisal di sini ada beberapa fungsi, ada 5 fungsi, yakni hapus data, update, simpan, cari, dan jumlah dokter. Hapus data untuk menghapus data, update data untuk memperbarui data, dan simpan data untuk menyimpan data, cari untuk mencari data, jumlah dokter untuk mengetahui berapa jumlah data yang ada pada tabel tersebut. Kita masukkan saja berbagai spesialisasinya. Ortopedi.
Lalu jika misalnya ada kesalahan atau tipografi, dapat kita hapus. Malang dapat kita perbarui, lebih tepatnya maka kita pencet update. Nah, data berhasil diperbarui. Lalu jika ingin menghapus data, kita coba mencari 19650079. Nah, data berhasil ditemukan. Nah, datanya akan terpampang di sini sesuai. Nah, oh iya, kita lihat juga pada MariaDB-nya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai ortopedi organ dalam syaraf kandungan umum. Nah, jadi adanya tabel data pada di sini dapat memudahkan admin tidak perlu bolak-balik untuk untuk mengecek lagi. Nah, jika misalnya tabel nyata sudah terlalu banyak dan kita ingin mengetahui jumlah tapi terlalu banyak sampai lama untuk men-scrollnya, jadi kita tinggal pencet ini saja, jumlah dokter. Nah, di sini ada jumlahnya 6. Nah, itu hapus, update, simpan, cari, dan jumlah dokter serta tabel data ada pada setiap masing-masing entitas-entitas di sini. Nah, mari kita ikuti prosedur pengisian data pasien yang dinyatakan COVID-19. Oke. Nah, di sini ada 5 pasien. Nah, jadi pada titik ini sampai seterusnya tidak jadi. Oke, kita 206 pasien. Nah, untuk keluhan atau penyakit yang dialami oleh kebanyakan pasien COVID-19 yang positif berdasarkan halo.dokter, yakni mengalami seperti demam, batuk kering, sakit dada, diare, ruam kulit, dan sebagainya. Jadi seperti kedua pasien ini mereka berdua mendapatkan gejala COVID-19. Sebentar, kita tulis terlebih dahulu pada data yang satu ini, demam.
Nah, data berhasil disimpan. Nah, demam batuk kering, diare ruam kulit, dan demam batuk kering dan sakit dada. Jadi ada 3 pasien yang memiliki gejala COVID-19. Oke, misalnya kita ingin melakukan contoh penghapusan data saja. Oke. Nah, sini bisa kita update. Lalu kita hapus. Lalu misalnya kita ingin mencari data yang kita masukkan tadi. Nah, data berhasil ditemukan, lalu ditampilkan di sini. Jumlah pasien ada 6. Nah, lalu pasien melakukan konsultasi. 306, 206, nama obat. Karena memiliki gejala COVID-19, maka seperti 2 pasien yang memiliki gejala COVID juga, pada nama obat kita tulis segera tes COVID-19. Nah, sedangkan pada pasien 203 di sini segera ke ruang rawat inap. Coba kita kembali terlebih dahulu. Nah, 203 di sini tadi dia memiliki gejala tifus. Nah, jadi dia otomatis juga diisikan pada nama obat, yakni segera ke ruang rawat inap. Maka biaya obatnya pada ketiga pasien ini yakni Rp0. Nah, sedangkan 2 di atas memang memiliki penyakit yang membutuhkan obat. Di sini ada gejala flu dan di sini ada asam urat. Oke, kita lanjut saja. Kita isi data pasien kita. Nah, yang menangani biarlah sama. Oke, data berhasil disimpan. Misalnya mencari 303. Nah, oh iya, di sini tadi ada bacaan setiap masing-masing pada samping tabel data resep ada tulisan cari data berdasarkan paling atas di sini yakni primary key masing-masing tabel. Nah, data berhasil ditemukan, lalu jumlah data 6. Oke. Nah, setelah dari layanan reguler, maka pasien selanjutnya akan diuji tes COVID-19. Sebelum mengisi semua ini, pasien diharuskan untuk melakukan rapid test terlebih dahulu. Nah, apabila ia mendapatkan hasil yang positif, maka
ia akan lanjut ke tes yang selanjutnya, yakni melakukan PCR swab test. Hasil disimpan. Biayanya 100.000. Positif. Nah, karena rapid testnya pasien 206 tadi menghasilkan positif, maka dia diharuskan PCR swab test. Nah, nah karena pasien dengan ID 200 dengan ID pasien 206 memiliki hasil rapid test yang positif dan swab test yang positif juga, maka ia dipastikan memiliki atau terkena virus COVID-19. Nah, adapun ketika terkena COVID-19, maka pihak rumah sakit menganjurkan pasien tersebut untuk mengisolasi diri atau melakukan rawat inap di bagian rumah sakit yang telah dikhususkan. Nah, di sini ada di layanan COVID-19 juga, yakni rawat inap COVID-19. Kita akan ini saja, 501, 502, 206. Kita samakan saja nama ruang dan gedungnya. Lalu di sini ada 15, ada 15. Ini biaya rawat inapnya. Nah, 1 juta. Cari berdasarkan ID ruang COVID. Misalnya kita mau cari 501, tidak berhasil. Jumlah pasiennya 2. Nah, khusus rawat inap reguler sendiri, seperti yang kita ketahui tadi, ini dikhususkan untuk pasien yang memiliki gejala tifus tadi sebelumnya. Jadi dia akan berbeda antara pasien reguler dan pasien COVID-19. Nah, oke. Kode pembayaran. Nah, ketika telah selesai melakukan serangkaian serangkaian tes dan dan dirawat inap di rumah sakit, maka tanggal keluarnya juga hari yang sama. Nah, maka total biayanya kita lihat dulu. Nah,
Jadi ada 1.100.000 tambah biaya rawat inapnya tadi 1 juta, maka total dari biayanya yang akan dibayar pasien yakni sejumlah 2.100.000. Datang yang 2. Nah, maka pasien telah selesai melakukan pembayaran. Nah, sekiranya demikian demo program dari rancangan sistem aplikasi database saya. Lalu kesimpulan. Nah, dengan dibuatnya sistem aplikasi database rumah sakit pada masa pandemi COVID seperti yang tadi kita saksikan, diharapkan dapat membantu pihak terkait, yakni rumah sakit, dalam memudahkan pendataan dan penyimpanan data para pasien baik yang reguler ataupun non-COVID-19 maupun pasien COVID-19 yang telah mengikuti protokol atau prosedur COVID-19 pada tiap-tiap rumah sakit. Sekiranya demikian, mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.